Pengalung. Bapak Bupati Sika bersama Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sika yang kami hormati pula. Pertama, kami menyapa selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tempat ini, di tanah ini, di jam dan di detik ini. Bersama sapaan adat, Hulir Wair, dan Pengalungan. Kepada Bapak yang bertugas, kami berikan waktu dan kesempatan. Masang kanu main, bilang kanu bawa. Masang kanu main, bilang kanu bawa. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak Bupati Sika akan menuju tempat untuk diberikan kesempatan untuk mengenakan pakaian kerja kepada Bapak Camat dan didampingi oleh Bapak PJ Purabakor dan Ibu Kepala Desa Woronlalu. Ini bertanda bahwa Bapak Bupati adalah seorang pejuang, seorang yang memberi semangat kepada masyarakat, seorang pekerja untuk memerdekakan masyarakat Kabupaten Sika, terutama masyarakat Woronlalu yang pada kesempatan ini dan saat ini sangat membutuhkan air. Karena itu pakaian ini kebesaran. Doi. Nak ikan. Mama tidak berani. Yang pertama diawali dengan menghidupkan mesin penggerak oleh Bupati Sika. Oke, bisa mulai. Mata. Oke, ini semoga 1, Tuhan 2, memberkati ini dan berhasil dapat air.
Taman Permisi. Minum Bapak, baik. Oke, huru. May mo ka talaga sa room. Kamu camat. Kasa dikurang nih. Hah? Kasa dikurang. Bapak. Bye. SPKU Kabupaten Sika, Kepala Bagian Humas Sekda Kabupaten Sika bersama anggota yang sempat hadir, Kepala Desa Wolonwalu bersama perangkat yang sempat hadir, pimpinan dan anggota BPD Desa Wolonwalu, pejabat Kepala Desa Persiapan Mahebora, Pura Bokor, minta maaf, Pura Bokor, ya. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, singkatnya seluruh warga desa Wolonwalu yang kami hormati. Pertama-tama sebagai umat beriman patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas berkat rahmat-Nya kita. Selamat sore, Bung Sawe. Selamat bertemu kembali. Yang terhormat Bapak Bupati Sika, Bapak Camat Bola, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika, yang saya hormati pula Bapak Kadis PKO dan segenap pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Kepala Desa Wolonwalu, Ketua BPD dan anggota, juga Kepala Desa Persiapan, pejabat Kepala Desa Persiapan Pura Bokor ya, iya Pura Bokor, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap kita yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, saya kasihi. Syukur hari ini kita bisa bertemu kembali karena kuasa Tuhan. Karena itu patut kita menyampaikan puji dan syukur kehadiratnya. Karena semuanya ini boleh terselenggara karena atas cinta dan kasihnya kepada kita semua. Inama wari lur dolor da lerunenai seluruh dunia, Indonesia, Kabupaten Sika, kita masih mengalami apa yang orang sebut dengan virus COVID-19. Meskipun Pak Camat menyampaikan bahwa bola hari ini masih 0, dan karena itu kita perlu mensyukuri itu. Di tengah penyebaran krisis COVID-19, kita ateribun panolaune bawargang uau makaretua tangaji kantar, itu pasti ada batasan-batasannya. Taragang di atas jaga jarak, tangaji di jaga jarak, sawe balong
pakai masker. Nah, dengan kondisi jaga jarak ini, pasti kita mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan kita berkumpul untuk berdoa bersama, bebutuk sekolah juga terhalang. Kemudian dari Panu Laune Bawargang juga ada kendala. Tetapi negara yang hadir dalam diri pemerintah daerah itu tidak alpa. Negara selalu hadir untuk mengurus rakyatnya dengan berbagai macam cara. Yang penting adalah cara itu baik untuk kita semua. Maka ketika kita kesulitan uang untuk membangun daerah ini, Bapak Bupati Sika dengan timnya, teman-teman di Bapeda dan intinya mereka di Satker pinjaman daerah itu, mereka bekerja keras memenuhi seluruh persyaratan untuk mendapatkan pinjaman ini. Karena pemerintah pusat ketika kita menghadapi krisis ekonomi, ketika kita menghadapi persoalan dengan pembangunan daerah saat menghadapi COVID-19, pemerintah pusat tawarkan Rajan Lewante, ini pinjam uang lewat PT SMI. Nah, untuk tahap pertama ini di seluruh NTT itu yang dapat itu hanya 2, yaitu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah daerah Kabupaten Sika. Saya tidak tahu tahap yang berikut. Kita beri apresiasi tentang. Nah, bagi kami di fraksi PDI Perjuangan, ini adalah momen yang sangat strategis. Mengapa demikian? Karena kami kunjungi hampir semua tempat di wilayah dapil kami. Kami mulai dari Bali Hale, Le Murid Jepang. Itu semua tempat kami kunjungi, termasuk di wilayah ini sudah beberapa kali saya datang. Berita apa namanya? Gade. Kemudian Lehokor. Leku. Ya. Leku. Itu semua tempat saya pernah kunjungi dan hampir semua kebutuhan, ya. Ada banyak kebutuhan masyarakat yang masyarakat sampaikan melalui DPRD. Itu baru saya. Di DPRD itu ada 35 orang. Kalau sekali kunjungan satu orang bawa 10 usulan, maka ada 350 usulan. Nah, 350 usulan ini ketika menghadapi keuangan daerah kita yang kurang, tentu ada kesulitan sesungguhnya. Saya lihat setiap kali kita musrenbang, kunjungan kerja, kemudian kita himpun semua usulan masyarakat itu, paling kurang setiap tahun itu harus anggaran 3 triliun untuk menjawab semua itu. Tapi kemampuan keuangan kita itu hanya 1,1 triliun. Itu pun 1 triliun itu dari pemerintah pusat, satunya itu kita hasilkan sendiri 100 miliar. Dari kabupaten ini kita hanya menghasilkan 100 miliar. Dengan uang 100 miliar itu agak sulit untuk kita bangun daerah ini tanpa kita mengharapkan dari pemerintah pusat. Sementara dalam krisis ekonomi di tengah pandemi COVID ini, pemerintah pusat itu ikut potong lagi untuk menangani COVID-19 di seluruh Indonesia. Nah, karena itu sekali lagi saya mau sampaikan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk merespon pinjaman daerah ini adalah langkah strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD, melalui proses musrenbang, maupun melalui pemerintah desa, camat, dan Pak Bupati sendiri yang berkunjung dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Ya, saya kira dalam catatan sejarah Kabupaten Sika, bupati yang paling rajin berkunjung
ke desa-desa itu bupati yang periode 2018-2023 itu. Itu kita tidak bisa pungkiri. Memang Pak Jokowi bilang pemimpin itu harus selalu turun ke bawah, dekat dengan rakyat dan bersentuhan kulit dengan rakyatnya. Ketika bersentuhan kulit itu kita merasakan bagaimana derita rakyat dan mengetahui bagaimana susah payahnya mereka. Maka ketika membahas RPJMD Kabupaten Sika tahun 2018-2023, DPRD melihat bahwa apa yang diusulkan oleh Pak Bupati untuk pemenuhan hak dasar ini juga menjadi kebijakan yang perlu didukung dan ini harus menjadi prioritas. Karena sudah lama sekali kita berpikir untuk menginovasi pembangunan daerah ini, tapi kita lupa satu hal, yaitu adalah pemenuhan hak dasar. Hari ini pemenuhan hak dasar yang di wilayah ini yang selalu dinanti-nantikan adalah pemenuhan kebutuhan air minum. Air minum ini untuk membangun peradaban, air minum ini untuk membangun kehidupan, air minum ini untuk mempersatukan, mempererat persaudaraan kita antar umat manusia. Nah, karena itu kita harapkan dan berdoa banyak untuk supaya ketika dilakukan pemboran yang kali berikut ini tidak gagal lagi seperti yang pertama. Tapi tadi yang tenaga teknis tadi sudah meyakinkan bahwa ini akan berhasil. Jawaban atas ya. Ketika berkunjung ke Ileku, mereka sampaikan, pasti ini kami mau buat bagaimana tiap tahun harus ada air. Sudah, kita minta agar Dinas Perumahan untuk alokasikan anggaran pengadaan fiber dulu Pak Bupati, Pak Camat. Itu melalui pendekatan politik DPRD, saya usul melalui pokok pikiran DPRD di Leku. Dan saya kebetulan berkunjung baru satu kali di situ. Ada adik-adik di KD, mereka minta agar kami ini harus, di sini ada kendaraan banyak yang rusak dan kami harus bawa ke Momere untuk diperbaiki, dan kami di sini punya keterampilan. Apakah bisa kami diberikan bantuan untuk perbengkelan? Kita sanggup. Dan tahun ini sudah direncanakan, sudah ditetapkan dalam APBD dan dipastikan untuk derealisasi kalau saja kita semua ini menjaga protokol kesehatan. Kita mau sawit jaga supaya Omikron ini tambah ternata sehingga keuangan terpotong. Kalau kita rekon sawit mau sawit jaga, berarti dengan sendirinya uang itu dipotong. Dipotong untuk apa? Dipotong untuk dibagi kepada masyarakat dan dipotong untuk pelayanan kesehatan, dipotong untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang bekerja menangani COVID-19 ini, tenaga kesehatan. Kita himbau gula ngasuh tidak? Ngasuh telu. Ya, ngasuh telu, ngasuh nah. Itu semua uang itu sebenarnya untuk bangun jalan, jembatan dan pembangunan lainnya. Tetapi karena COVID-19, uang itu dipotong dan dibagikan kepada kita. Saya berkunjung ke desa-desa, mereka sampaikan, Pak Stef, ini kenapa tidak realisasi? Saya bilang, Bapak pernah terima uang yang 300 itu per bulan? Pernah. Uang sudah dipotong, dibagi ke Bapak-Bapak semuanya. Kita pegang masing-masing itu. Uang itu kalau kumpul semua, kita bisa bangun jalan. Tapi karena COVID ini kita potong lalu kita bagi. Ngasuh telu, ngasuh tu, ngasuh lima, ngasuh nah, sesuai dengan kajian teknis yang dibuat oleh pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi keluarga. Bapak Mama mau sawen, saya kira saya sebagai wakil rakyat berikut mewakili wilayah Dapil ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Camat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pimpinan OPD yang hadir, terutama mereka yang sudah berjuang untuk mendatangkan 216 miliar untuk pembangunan jalan, air minum dan rumah sakit di Doreng. Kita punya air minum ini ada 50 titik. Satu titiknya itu ada di sini.
ada 50 titik. Ada 1 rumah sakit, kemudian kurang lebih sekitar 80 ruas jalan, dan 2 puskesmas. Itu yang dibangun dengan dana 216 miliar itu. Antara lain itu jalannya itu Jalan Bola Hale, Jalan Bola Sika, kemudian air minum di sini dengan di Krado untuk Kecamatan Bola. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini, karena kami mengikuti betul di DPRD bagaimana susahnya kita mencari uang, bagaimana susahnya untuk membahas APBD ini, kita rasionalisasi ulang-ulang, kita hemat terus-terus, tapi sulit sekali untuk mendapatkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Tapi dengan kebijakan nasional dan respon pemerintah daerah yang cukup serius, kita bisa mendapatkan anggaran ini. Sekali lagi kita beri apresiasi dan terima kasih untuk anggaran yang sudah dialokasikan kepada masyarakat dan wilayah ini. Kita jaga baik-baik, kalau memang nanti sudah selesai dikerjakan, diharapkan untuk kita sama-sama menjaga, merawat, supaya nanti kita nikmati berkepanjangan. Tidak hanya sesingkat yang kita lihat, tetapi harus berkepanjangan, karena air ini untuk kehidupan dan masa depan umat manusia. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Ama Pupenjen. Berikut sambutan oleh Bapak Bupati Sika. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Mulai dari diri sendiri, luar biasa, malu-malu. Ini nama Bapak Besari, ini salam nasional. Ya, wajib, apalagi oleh seorang bupati, kepala daerah itu wajib. Ya, kalau saya tidak menyampaikan salam nasional itu kesalahan besar. Ya, ini sudah kesepakatan. Ya, Bapak Presiden juga menyampaikan yang sama. Gubernur, bupati, wali kota, camat, semua kita pemimpin itu harus didahului dengan salam nasional. Ya, nama-nama yang di pagar itu mungkin belum familiar, ya, belum biasa ya, yang salam-salam. Oke, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sika, ini dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Ya, walaupun saya ketua partai itu, tapi aku bupati. Ya. Jadi partai Ambil orang petugas-petugas. Ya, petugas di eksekutif, ini legislatif. Nanti ada lagi petugas partai. Ya. Camat Bola yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Pak Heri Sales. Jadi Kepala Dinas yang baru. Ya. Coba Pak Heri berdiri dulu, buka masker. Ya. Pak Heri ya. Nah, gampang ya. Jangan yuk sekolah rusak ya. Guru kurang, buku kurang, bangku kurang, ya mau aneh ini urusan. Oke. Baik, yang saya cintai istri saya sendiri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika. Ya, Nyonya Maria Cahyani Udong. Ya, nama ini Maria Cahyani. Ya, jadi pengen menau saya Cahyani Udong. Ibu Kepala Desa Malu, kemudian PJ ya, Desa Persiapan Kau Bekor, Pura Bekor, camat saya, Bupati Mahal. Jadi artinya apa?
Pendefinitipan desa-desa persiapan itu sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya meliputi KOVTI berfokus untuk Kabupaten Sika itu sudah oke 34 desa, jadi sudah lolos. Ya, tinggal penetapan ini terkait dengan anggaran. Ya, nanti mudah-mudahan di akhir tahun atau awal 2023 itu sudah mendapat register dan kita definitifkan desa-desa persiapan di Kabupaten Sika. Ya. Untuk persyaratan sudah selesai, ya sudah selesai. Tinggal tunggu saja. Ya, tinggal tunggu saja. Baik yang hadir segenap tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, ya Bapak Sinti Bella, tokoh masyarakat, tokoh politik juga. Banyak ada politik ya, bila bercoba ya. Ya, saya ingat di IPIR ya. Ya, di IPIR minta siap lantik lagi ya. Ya, Bapak Martin, ya, semua Bapak Tokoh Adat, semua BPD, perangkat desa, kepala dusun, ya, Bungan Sawe, Dinama, Bebari Bungan Sawe, Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, ya. Terima kasih ya, puji syukur atas kebaikan kebesaran Tuhan ya, kita bisa berkumpul dan barusan saja kita meluncing pemboran air ya, di Desa Woronwalu. Nah, ini yang kali keduanya ya, waktu saya pegang puji aku ngaji pertama pula ngaji Pak Iha yang keadaan Bapak itu saya grogi juga tadi itu. Grogi, tapi ketika mesin itu bunyi saya yakin bahwa ini kebenaran. Ya, karena dari aspek teknis ini server yang menggunakan alat lebih canggih. Ya, kalau dulu ya paket apa orang bilang apa? Geoalam, geolistrik. Ini geolistrik, dulu geoalam pakai air purha ya. Ayo, melancar ini. Kalau ini geolistrik itu dia punya anak yang server sendiri ya. Bapaknya itu sekolah ini apa geodesi ini, tapi anaknya yang sekolah untuk mencari di mana tempat air. Nah, buktinya orang Mbak ya di Krado IPIR itu bor sudah dapat air. Ya di sini juga nanti dapat air. Ya, nanti dapat air pasti ya. Jadi ini yang kedua kali kita semua berdoa terus supaya kita bisa mendapatkan sumber air ya, dari air bawah tanah yang dilakukan melalui pemboran. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sebagaimana penjelasan ya yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Sika, ini berasal dari pinjaman daerah. Ya, begitu sulit dan rumitnya ya mereka membahas, ya mengkaji, bahkan terkadang mereka tidak percaya kalau ini akan terjadi. Ya benar ya Pak Steven. Ya saya tahu teman-teman DPRD ada yang tidak percaya ini bupati ini betul tidak dipinjamkan dengan rumah ya. Sehingga tim ada sekretariat pinjaman daerah yang saya bentuk. Kami bekerja sungguh-sungguh ya, harus memenuhi 15 persyaratan. Jadi kalau mau dapat pinjaman daerah itu persyaratan ya, persyaratan. Jadi itu diisi secara aplikasi, kita isi bukti lengkap, kemudian dilakukan survei dan lain-lain. Kalau sudah memenuhi persyaratan baru dana pinjaman bisa dilanjutkan dengan kontrak dan pencairan. Ya, jadi itu urusan antara pemerintah ya Kabupaten Sika dalam hal ini diwakili oleh Bupati dengan pihak PTSRI. Ada dua kementerian yang melakukan ya, juga asesmen dari aspek kapasitas atau kemampuan keuangan daerah. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, kedua Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, jadi proses yang panjang, konsultasi dan Sika layak ya mendapat pinjaman. Kita yang pertama untuk tingkat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, kita gampang.
Ya, untuk mendapatkan pinjaman tidak gampang. Ya, saya sekarang menjadi konsultan. Jadi teman-teman bupati itu mereka kepada Bupati Sika tanya itu bagaimana itu. Ya, kalau bupati yang cakap mereka bilang ada bupati bagaimana itu caranya. Ya, itu doang dulu supaya hari itu pinjaman. Ya, antara lain Lembata, Ende, Flores Timur, ya Manggarai itu juga mereka tanya di Bupati Sika yang sudah punya pengalaman. Jadi saya ajar semua. Jadi prosesnya itu memang harus memenuhi persyaratan. Tidak bisa lewat orang-orang tertentu. Jadi itu orang lihat kalau pantas layak baru lulus. Ya, tetapi kita juga melakukan pendekatan ya, dengan berbagai macam pihak. Ya, dengan berbagai macam pihak. Kemudian ada kelancaran-kelancaran. Ya, antara lain kajian lingkungan hidup.